Sel punca stem cell adalah sel yang memiliki kemampuan untuk memperbarui diri, sel Vrinwo, dan berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel khusus dalam tubuh. Berdasarkan potensinya, sel punca dibagi menjadi beberapa jenis utama. Yang pertama, sel punca totipotent adalah jenis yang paling awal dan paling serbaguna karena mampu berkembang menjadi seluruh jenis sel tubuh, termasuk jaringan ekstraembrionik seperti plasenta. 2. Sel punca pluripotent. Seperti yang ditemukan dalam blastokista embrio, dapat berubah menjadi hampir semua jenis sel tubuh, tetapi tidak membentuk jaringan ekstraembrionik. 3. Sel punca multipotent. Hanya dapat berubah menjadi kelompok sel tertentu, misalnya sel punca hematopoietik di sumsum tulang yang hanya membentuk sel-sel darah. 4. Sel punca unipotent yang hanya dapat membentuk satu jenis sel namun tetap memiliki kemampuan memperbarui diri. Setiap jenis sel punca memiliki peran penting dalam proses pertumbuhan, pemeliharaan, dan penyembuhan jaringan. Dalam konteks penelitian dan terapi, pemahaman terhadap jenis dan fungsi sel punca ini sangat penting untuk dimanfaatkan secara tepat, terutama dalam studi perkembangan organ, rekayasa jaringan, dan pengobatan regeneratif seperti terapi sel untuk penyakit jantung, diabetes, dan gangguan syaraf. Berikut adalah manfaat sel punca dalam studi perkembangan organ hewan. Pertama, memahami proses organogenesis, yaitu pembentukan organ. Sel punca memungkinkan ilmuwan untuk mengamati secara langsung bagaimana organ terbentuk dari tahap sel tunggal hingga menjadi struktur kompleks. Dengan melacak proses diferensiasi sel punca, peneliti bisa mengetahui urutan pembentukan jaringan dan organ, serta mengenali gen atau sinyal molekul yang berperan di setiap tahap. Selanjutnya, mengidentifikasi penyebab kelainan perkembangan. Dengan memanipulasi sel punca dan menanamkannya dalam embrio hewan, peneliti bisa mempelajari bagaimana mutasi genetik atau gangguan sinyal tertentu dapat menyebabkan cacat organ. Ini penting untuk memahami penyakit bawaan atau gangguan perkembangan seperti kelainan jantung atau ginjal. Selanjutnya, membuat model organ mini atau organoid. Sel punca bisa digunakan untuk membuat organoid, struktur organ miniatur 3 dimensi di laboratorium. Organoid ini membantu peneliti untuk mengamati struktur dan fungsi organ, mempelajari infeksi, mutasi, atau respon obat, dan mengurangi ketergantungan pada hewan uji secara langsung. Selanjutnya, meneliti regenerasi dan penyembuhan organ. Melalui transplantasi sel punca ke dalam jaringan hewan, peneliti bisa mengevaluasi kemampuan sel punca dalam memperbaiki jaringan rusak. Ini menjadi dasar untuk mengembangkan terapi regeneratif pada organ yang mengalami kerusakan. Selanjutnya, mengembangkan transplantasi organ antar spesies atau xenotransplantasi. Dalam penelitian eksperimental, sel punca manusia telah disuntikan ke embrio hewan seperti babi untuk mengevaluasi kemungkinan mengembangkan organ manusia dalam tubuh hewan yang suatu hari dapat menjadi sumber organ transplantasi alternatif. Selanjutnya, uji coba genetik dan obat dengan akurat. Model organ dari sel punca memungkinkan pengujian obat, racun, atau perubahan genetik secara lebih presisi dan etis tanpa merusak hewan secara langsung.